Tapi Guardians Reflection itu memang mengerikan itu kan. Kadang mengerikannya itu juga bukan untuk diri kita sendiri. Mengerikannya untuk ke temen kadang. Iya. Kadang kita ngehit aja yang kepantul di teman kita. Iya, yang kepatil kan temen kadang. Iya, benar. Apalagi tank-tank yang di depan berusaha untuk melindungi gitu. Yep. Nah ini nih, Edit akhirnya sudah mulai masuk ke dalam band list. Ya. Dan saya suka dengan bandnya Edit karena Edit tadi menjadi inisiator. Benar-benar poros penggerak RRQ. 100% kill participation. Dan satu lagi, player of the game. Jadi memang harus dieliminasi terlebih dahulu dan melihat potensi lain. Mungkin hero yang dipergunakan oleh Naomi tidak lebih bagus dibandingkan ketika dia menggunakan Edit. Oke, dan Fredrinnya ditutup, Paramis, respect Aboy. Wah. Wow, Angela. Angela terbuka. Dan Angela akan menjadi Angela. pilihan pertama kah? Dan bahkan Kayaknya wajib sih. Karena kalau tidak di sebelah sekalinya ngambil 2 hero udah. Angela dan Mau siapapun combo sama siapapun let's Iya go. sih. Tapi bakal ada Pakito juga mungkin ya. Yang nantinya bakal bisa jadi pilihan untuk Gairen. Tapi menarik sih dengan I eventnya will be there Faramis upon ya. the first blossom. Karena kita tahu memang Faramis ini pegangan buat Aboy. Dan hero Aboy juga tereliminasi. Iya. Valentina, Faramis. Jadi bakal dibiarkan lagi kah untuk menggunakan Lilia dan Angela. Dari Balois yang bisa muncul. Atau bakal di counter sama Pick of Power, Kaja. Exorcist of the Dragon Oh, Spirit. tapi Irritel, Yuzongnya langsung diambil di 2 pick pertama. Betul, jangan sampai ada Angela Yuzong ya yang Iya. terlalu muncul. Kita sudah melihat bagaimana kombinasi Yuzong dan juga Angela ini berjalan dan sangat menakutkan lah karena dia bisa langsung target backline-nya, backline-nya kena puppet string juga, terus mendarat petrify. Terus Irritel Angela juga kan ngeri. Yap, Irritel Angela juga demikian. Jadi di sini udah ngedine langsung 2 tempat yang bisa diisi Angela. Jadi Angela Irritel kan itu Irritelnya bisa tembus turret loh. waduh, Iya kan? Ngeng dia langsung. takut jadi Wah. kecelakaan tunggal juga ya nanti ya. Ini kita lihat ya. Ini retailnya kali ini udah bore up belum mesinnya nih. Waduh. Tapi And not a Bruno-nya single sekarang worthy foe. akan Wah. diamankan oleh Cak Dera. Ini dia, permainan early game yang sangat-sangat agresif harus dilakukan oleh Geek. Dengan mengamankan Angela, mengamankan Martis, early gamenya. Mereka mau nggak mau, harus mau dan wajib hukumnya nabrak-nabrak ini. Apalagi Martis, ada Angela juga enak banget. Tapi sebelum nanti masuk ke banning phase yang kedua, pick ketiga dari RRQ. Selamatin Akai kah? Mau sekarang? selamatin Akai atau mau dibales dulu nih untuk healer lagi? Rafaela terbuka. Menurutku enggak sih ya, karena kita melihat bagaimana RRQ mereka jarang untuk menggunakan metode healer di tangan Naomi Prepare sendiri. for the return of Dan awesomeness. Akai dulu yang diselamatkan jangan sampai di-ban. Karena sekarang untuk proses banningnya juga dikarenakan nanti picknya ini masih ada di RRQ. Aku bisa bilang Novaria punya chance besar kalau gak di-ban diambil oleh RRQ. Dan Novarianya juga masih flex ya nantinya ya. Buat di pick keempat nanti. Betul. Kalau nggak di-ban sama Ah, gignya. Yes, masih ada Chow juga sih. Karena tadi Kaja, Novaria Kato. di-ban sama gig juga di Betul. 3 atas tadi. Tadi ada Kaja. Pick of power lagi kah untuk Naomi? Naomi ya, mereka bisa mainin pick off. Chow. Chow aja, udah kangen ya liat Chow ya. Lagi dan lagi ya, 2 sisi langsung gitu loh. Akai, Yuzong. Di sisi dalam team fight kayak begini nih, bikin rumit. Bruno mau nggak mau kan tadi lu ngacir dulu tuh. Iya dan wah. Udah gak sempat tendang dulu ya, tackle ke belakang. Iya. Tapi Rubynya di ban nih. Mereka mengantisipasi banget untuk adanya bukan Angeloy. Ya kan? Yap. Bisa aja Angeloy yang nanti pindah ke tangan Aboy. Jadi Aboy, Angeloy yang lain iya. lagi kan. Angeloy yang lain. Sama-sama oi ya kan. Yap. Tapi Novarianya nih seperti yang tadi udah Homawa singgung juga. Langsung ditutup. Kehadiran Novaria ini bagus banget sih buat ngelihat ya 3 pick awal dari Gipam. Tapi ya mungkin disadari juga oleh Gipam. Mereka ban Novaria. Jadi menutup satu match yang bisa bermain cukup jauh ya ke belakang dan mengekspos posisi kita sebagai lawannya Novaria sendiri. Dan untuk band terakhir RRQ, mereka nutupnya ke Ruth juga. Mid lanernya. Kalau Atau- memang mau target ke Aboy, Aboy bakal dipaksa buat pakai siapa dulu nih. Dan Teris lah akhirnya. Wow. Akhirnya kelihatan tapi di ban ya. Iya, ini udah bagus banget ya untuk dari RRQ di mana kan mereka dengan kayak begini mereka mau nge-pick, mereka mau team fight dan enak banget. Sementara dari Geek satu persatu dihilangkan. Hero-hero yang memiliki chance ataupun possibility yang sangat-sangat besar untuk bisa mengimbangin pola permainannya. Yep.
Tesla. Wherever I go, Oh, tapi Rafaela juga di ban. Yap, Rafaela Lemon ya. Ditutup juga dan ini masih belum kelihatan nih. Kombinasi duo mid-nya. Magical seperti apa yang akan dibawa. Ya, Dan- karena udah 3 physical juga ya. bakal Iya, ada ya. Magicnya masih belum ketutup sama sekali nih dari RRQ. Dan kalau kita bicara Lemon sebenarnya banyak sih match yang bisa dipakai juga buat mid dia. Kalau mau ya tetap Parsha ada, Lingga juga ada. Ingat Lemon, ingat Kagura ya sebenarnya ya. Iya sih, pengen bilang Kagura, cuman Kagura lagi belum masuk banget ya. Iya. Dan bahkan Eve juga ada. If atau Gord pun masih terbuka. Betul, ini banyak. Iya, tapi untuk pick keempatnya adalah Kaja dulu. Yes, memanfaatkan power pick off kembali dari Naomi. Entahlah nanti ya dari Martis pun punya immune, tapi efek suppress itu nggak akan menjadi. Efek suppress akan ini ya, Iya, jawaban atas imunitas itu. mengabaikan semuanya. Yang pasti-pasti aja ya. Yap. Kan kalau Cho biasanya Wild Dragon-nya bisa ke kiri kanan. Betul. Kalau Defense Judgment udah lah ini. Udah. Diem, angkap, tarik dan juga kombinasi. Kaja Iritel. Cuman bagusnya Om, dengan pola permainnya udah langsung diamankan, tapi untuk sekarang ada lapu-lapu yang mungkin akan menjadi milik Glenn dan Minotaur yang menjadi pilihannya. Minotaur Angela, Double healer. double healer, double support. Wah, ini kayaknya udah mulai bertukar nih. Ini akan menitik beratkan di Bruno-nya lagi. Tapi ya sekarang di Cadera. Tapi last pick, magical damage yang masih belum kelihatan. Lemon akan membawa apakah? Magical damage yang butuh banget bisa membantu nge-burst down lapu-lapu, Martis dan juga Minotaur di depan. Lunox kah? Lunox ya, agresif banget ya kalau Lunox ya. Ada pilihan ya. Cecil. Pilihan adalah Cecil, mereka mau ngedrag game ini Late game. menuju ke late atau ini akan menjadi satu Cecil yang akan prematur. Oke. Dengan adanya Cecil juga, ini berarti untuk insurance di late game-nya aku bisa bilang RRQ mereka udah pegang sekarang. Jawaban mereka bisa ada di Cecil. Apalagi untuk back to front, milik Geek Farm. Siapa? Lapo aja. Gak ada lagi. Gak ada Iya. lagi. Lapu lagi paling. Lapo aja nanti. Tipis banget juga Om. Yes. Dan ini Wah. menjadi PR untuk Geek Farm. Bagaimana cara nantinya mereka harus bisa menangkap Cecil. Iya. Dan menjadi hero-hero yang sudah diamankan di game yang kedua. Untuk Geek dan juga untuk RRQ akan seperti apa lagi pola permainannya. Akan seperti apa lagi hasilnya. Cuman kita mau bertanya dulu kira-kira akan menjadi 2-0 atau 1 sama. Set semangat banget di 2-0 belum ada nih yang terdengar 1 sama. 2-0 atau 1 sama. Oke kalau begitu sekali lagi. Playoff Arena pada suaranya. Wow. Pertanyaan besar kembali muncul. Oke? Siapa yang akan targeting ke arah Cecilian? Iya. Karena oke lah ada Flicker sama nantinya Bravest Fighter. Tapi ini tembok-tembok di depannya kembali tebel lagi nih. Betul, masih ada tembok di depan, terus juga mereka bisa main pick off dengan Defense Judgment yang gak bisa di-copy karena gak ada Valentina. Betul. Plus resikonya juga besar. Sebenarnya mungkin nanti dari lapu-lapu bisa aja nabrak belakang dengan ada Angela yang bisa membantu. Cuman resikonya buy one get itu kan bisa di situ tuh. Yap, sangat-sangat bisa sekali. Dan emblem, kalau kita intip sekilas ya dari emblemnya, memang di sini dari Abo yang bermain dengan mid laner, berarti secara untuk pemberian magic damage ini sebenarnya gak terlalu besar dari Geek Farm. Sementara sekarang dengan set talent emblem yang udah mereka bawa. Tapi di bagian tengah pertempuran terus menjadi memperebutkan ya. Leveling. Masih ada satu lagi tuh. Minion yang harus diamankan. Iya. Tapi kalau ngelihat dari speed farming sih ya, ini Nile diunggulkan sih untuk sejauh ini. Dimana Little Wonder ya udah diamankan juga. Dan bakal coba untuk nge-invade kah nyebrang ke area jungle ini dimiliki oleh Persik. Tapi Lemon di tengah udah mulai tercicil terus menerus. Buset itu dia. Satu lagi bad impact yang terus-terusan dikeluarkan. Mengatur dari penggunaan mananya. Di awal-awal ya wes masih cukup nikmat lah. Oke, dan juga dia masih bisa jaga jarak ya. Dan jarak yang memang dibutuhkan oleh Cecilian ini yang nantinya mungkin di awal masih akan bisa dikejar dan damage-nya gak terlalu berasa. Tapi nanti lambat laun waktu punya damage yang besar. 1 kali Sanguine Claw plus bad impact. Memang ada efek kill, tapi sakit. Iya, tadi Ceciliannya pakai basic common emblem.
Nah, biasanya kan buat nutup early-nya pakai basic command Basic emblem command, ya, betul. buat mananya aja. Cuman Betul. mungkin minimnya adalah magic power-nya nggak terlalu maksimal. Nah ini dia. Dua orang yang memiliki sisi. Sementara sekarang Nailnya terjebak dia tersebut. Terjepit sudah dengan satu epic spin. Nail seperti apa nasibnya. Turtle berhasil lagi didapatkan. Dan sekarang orang mulai lagi mendominasi. Tapi Darren berhasil lagi dihancurkan. Di mana Versigal juga berhasil langsung didapatkan. Ada dua player lagi dari Araki yang harus pergi karena berbeda. Di mana Purple Bob-nya udah mulai nongol. Nail untuk kali ini tidak ada retribution. Mereka siap untuk bisa mengamankan Purple Bob tersebut dengan 4 player yang dimiliki oleh Geek. Mereka masuk dalam area defensifnya. Naomi mencoba untuk bisa menyelamatkan tapi sudah didapatkan pula Purple Buff-nya. Yap, dan ini menjadi kerugian sebenarnya untuk RRQ. Bagaimana mereka dapetin turtle, namun atas jepitan heavy spin yang oke lah dikombinasi dengan ada retribution, tapi follow damage-nya masih nggak cukup ya. Dan akhirnya dua player dari RRQ di pick off, ini menjadi keuntungan untuk Geek Fam. Benar, dan juga salah satu winning condition sebenarnya untuk Geek Fam ya, di mana mereka harus memaksimalkan Nile nanti. Karena Martis untuk di early game ini wajib juga untuk bisa dapetin early advantage. Entah itu berupa objektif atau bahkan dengan point kill, dan itu sudah didapatkan oleh Nile. Yap. Tapi sangat-sangat bermanfaat sekali ya, 12,5% coba lihat sekarang leveling dari Persik. Purple Buff, mereka mulai lagi menginvasi. Mundur kembali, Baloi hadir untuk memberikan bantuannya. Di zoning terus-terusan dan Naomi. Yang kayaknya sekarang masih coba untuk membantu keberadaan dari Skylar, tapi udah mulai dicicil Baloi. Oke, plus tadi adalah gambaran bagaimana tim fight mereka nanti di area dari objektif tersebut dan juga Persik kali ini sedikit lagi potensi dalam tubuhnya. Persik masih sempat untuk bisa mengeluarkan heavy spin-nya. Sementara sekarang Decimet sudah langsung dipersiapkan. Ada Asura Aura dan itu dia. Decimet yang langsung dikeluarkan pula pertempuran terus terjadi. Tapi Nailnya berhasil langsung dihancurkan di dalam satu otot tangan dari bagian atas. Tapi sang Winklow dikeluarkan pula. Baloi-nya mencoba untuk bisa membongkar. Kadera hadir. Dengan bola yang begitu menyakitkan mereka. Berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa player ataupun platingan terhadap alter turret tersebut. Yap, ini ada sesuatu yang kecil dalam motivation roar. Yang ngebuat tim fightnya makin sustain tapi ditabrak. Oke, sang Winklow-nya masih berhasil digocek dan mereka masih tetap berada di area atas untuk bisa memberikan tekanan terhadap pemain RRQ. Motivation roar om. Yap. Yang kayak oke lah healnya nggak deres. Cuman akhirnya yang ngebuat dari Geek Fam bertahan segitu lama. Dan juga mereka punya double heal. Itu dia. Masih ada Angela juga untuk bisa mengcover. Jadi kalau memang tim fight-nya harus dilakukan oleh RRQ, mereka harus siap dengan mungkin durabilitas yang bisa dimainkan oleh Geek Fam. Mungkin darahnya terlihat 2 kotak, 3 kotak, tapi itu lebih dibandingkan dengan apa yang mereka lihat. Nah lo Aboy sejauh ini masih berhasil selamat. Dari turtle-nya ke reset. Lapu-lapu udah akan join. Clock of Destiny sudah berhasil diamankan Nael. Ada Angela yang siap untuk masuk ke dalam tubuhnya. Sementara Luke ya pergi ke arah yang terdepan. Dan juga sudah ada lagi satu bintang yang langsung dikeluarkan. Tapi ternyata udah ditarik lagi dan satu di Fight Jasmine. Turtle-nya berhasil diamankan tapi Baloi diselamatkan dengan pergerakan Abu yang memang masuk ke dalam tubuhnya. Luar biasa sekali kerja sama sinergi yang dimiliki oleh beberapa pemain dimiliki oleh Geek. Tapi sekarang pertempuran kembali lagi terjadi dari tengah. Sementara Lemon tadi bad impact-nya masih belum begitu menyakitkan. Wah ini agresif banget sih Geek Fam. Mereka pede banget adanya double heal dan Versik. Yang ya udah mau nggak mau sebagai garda terdepan ya udah dicicil terus dan 4 pemain dari Geek Fam udah mulai ready lagi. Ya, karena itu adalah salah satu winning condition untuk Geek Fam. Lagi ini, oke, heavy spin, Nael! Ada satu Decimet tadi yang udah berhasil langsung membuat pergerakan di mana Versiknya berhasil dihancurkan. Tapi Darren berusaha untuk bisa mengejar, hanya saja Nael masih berhasil. Selamat sementara Skylar tadi udah langsung tarik gas aja untuk bisa mengejar. Wah ini keuntungan banyak banget sih buat Geek Fam di mana Luke-nya juga dapetin Buset. outer bottom turret. Iya, karena tim fight yang diinisiasikan oleh RRQ ini bisa dipukul mundur berkat efek kill. Ini ngeri banget loh. Game pertama, RRQ 88%, Geek 12. Ya, Sekarang? di game yang kedua 91% loh. Menurun ya. Wow. Buat Geek-nya sendiri. Tapi ya dari Geek mereka langsung menginisiasikan. Mereka ngajak untuk main early. Karena mereka tahu winning condition mereka adalah dapetin early-nya. Martis adalah salah satu hero juga yang sangat-sangat cepat untuk fall off. Jadi jangan sampai mereka dapetin hal seperti itu. Mereka harus bisa maksimalin dan ini terlihat Nile yang cukup bersinar di early game. Yap. Ini jawaban dari RRQ adalah mungkin mereka harus menunggu late game sih. Iya, wajib mau nggak lah. mau. Karena dari awal udah di press kayak gini dan Geek Fam harus bisa memanfaatkan keunggulan ini secepat-cepatnya. Ya, apalagi Cecil ya. Makanya Butuh stack. stacking terus. Betul, di awal juga gak terlalu sakit lah kalau memang ada combo sanguin dan juga bad impact. Dan Skylar masih menunggu item yang memang belum selesai. Kali ini pressure-nya berbalik
Dari Geek Fam yang sudah unggul dan bahkan Geek Fam yang sudah menyetir jalannya pertandingan di game yang kedua. Look, satu Bloodlust X juga sudah disematkan oleh dia. Dan split push juga bisa dilakukan oleh Geek karena Look ini pede banget juga. Lapu-lapu tebel masih bisa dapetin shield dengan Reverse Fighter. Oh, dan ternyata Lemonnya pakai Magic Emblem ya, bukan pakai Basic Command. Jadi dia benar-benar mengandalkan juga dengan satu-satunya source magic yang dimiliki juga dari RRQ. Ada Impurance juga sih. Iya. Buat isinya. Ini sulit banget loh untuk RRQ bisa masuk ke dalam area objektifnya di mana Naomi sendirian di daerah tersebut ada Dairon tepat di belakangnya, tapi dari Turtle menjadi milik untuk Geek lagi. Lagi ya. Ini berarti nggak perfect turtle karena tadi ada satu turtle yang bisa diamankan oleh Versiknya, namun sekarang dengan adanya power agresif early game dari Geek Fam yang nggak ngasih kendor sama sekali nih, RRQ harus bisa bertahan. Dan ini kelihatan, stack ternyata dari Lemonnya masih belum terlalu banyak. Yap, sementara sekarang tidak akan ada Divine Judgment karena Naomi berhasil dihancurkan. Wave minion di tengah bisa dihilangkan dan mereka bisa aja dapat ke arah outer turret ini. Ya, menurutku salah satu kunci mungkin untuk RRQ kalau mereka ingin mendapatkan kemenangan ya mereka harus kiting. Tarik dulu. Wah, what? Oke, Baloyski cukup berani. Minion Fury tepat berada di dalam. Outer tank ada di bagian tengah dan dilompatin lagi. Sementara belum ada tumbang sejauh ini akankah ini menjadi sebuah serangan begitu gagal yang dihancurkan ataupun dilakukan lebih baik dari King. Tapi pressingnya berhasil langsung dilenyapkan. Look ya, ada dua player yang begitu saja hilang seketika dari King. Berani banget setupnya. Flicker Minion Fury tadi masuk jauh namun terlalu dalam. Oke, Nael mencoba untuk bisa mengejar Naomi-nya. Tidak terkena efek dari Asura Aura, tapi di area tengah ada outer turret yang berhasil mereka ambil. Mungkin ini tujuan mereka. Gak apa-apa ngorbanin sebanyak itu. Nah, ya, tapi agak disayangkan juga ya. Cuman dari goldnya juga gak terlalu jauh berbeda. Geek, mereka masih cukup unggul dengan 4.000 gold kali ini. Dan tadi tarik ulur yang dimainkan juga, Look-nya mungkin bisa tumbang. Tapi kita melihat banyak kerusakan yang juga ditimbulkan oleh Look. Satu Bloodlust dan ada Dominance Ice dan Furious Hammer bagi Look. Dan lihat bagaimana Nile ini diisi oleh Angela juga. Martis yang menjadi salah satu poros ya nantinya. Karena dia selain daripada sustain, dia juga bakal bisa memberikan damage yang besar. Dan item dari Nile juga, dia punya satu Hunter Strike. Yep. Ini kan saat lagi Lord bakal nongol. Level dari Versik dan juga dari Nile jauh banget om. Satu-satunya cara apakah emang hilangin dulu Nile-nya untuk bisa menghancurkan dan mendapatkan objektif. Atau nyari unit yang ada di belakang. Misal nyari nih Angelanya di mana karena Angela biasanya dia bakal jalan sendirian. Iya. Split. Dia bisa datang kapan aja soalnya. Iya. Betul. Apalagi kan tadi udah ada fleeting time juga. Namun untuk kali ini Geek Fam bisa mendapatkan Lord tanpa adanya kontes, tapi Dairon hampir tertangkap. Oke, Luke buset. Luke pede banget, Luke numpang lewat tapi sekalinya dia melemparkan dua pedang yang dimiliki. HP-nya cepet banget nih kalau. Yap, wah. Tapi untuk sejauh ini damage dari Lemon yang sekarang Udah udah mulai ya. mulai di-boost lagi dengan adanya purple buff di kakinya. Nah, dia dikasih purple buff. Item juga sudah selesai, ada lightning truncheon tadi. Jadi kalau memang ada combo sekarang sudah mulai berasa. Ya. Dan ini dia. Bagaimana dari Angelanya yang mungkin harus bisa dicari juga ya. Karena split push biasanya ini minionnya yang di tempat yang berbeda didorong sama Angela. Apalagi dari Angela juga tadi kalau nggak salah ada fleeting time-nya. Jadi dia bakal bisa cepet untuk inisiasi team fight. Iya, wah ini udah kelihatan nih. Stacking, 169 udah ya. purple buff-nya. Ada Clock of Destiny yang udah full stack juga. Kelihatan ya, kelihatan. Keren banget sih. Ini bagus ya aset-asetnya Keren. begini luar biasa sih. Kita jadi tahu kenapa mungkin purple buff sekarang diberikan oleh Lemon padahal Versik juga lagi under. Ya ini adalah salah satu pertahanan yang sangat baik bisa dilakukan oleh Lemon gitu loh. Yep. Dengan bad fist-nya, dengan bad impact-nya, sanguine claw-nya dan semua butuh mana. Purple buff bisa menyelamatkan itu. Tapi sekarang pertempuran yang akan terjadi karena Lord tersebut sudah hilang tepat berada di depan dari Bestar yang ada di area top lane. High ground-nya strong sih ya buat RRQ. Yep. Dan ya udah ini bakal bisa langsung farming lagi dari sumber daya minion yang masuk. Oke, itu dia Versiknya masih berhasil kabur dari tersebut. Minion Fury langsung dikeluarkan tapi Luke harus lompat bergabung bersama dengan rekan-rekannya. Ditarik lagi Divine Judgment. Luke yang masih berhasil bertahan bahkan sekarang Luke masih berhasil kabur di mana? Ada beberapa source tadi yang udah keluar. Yep, dan ini gak buat dari RRQ. Mereka masih bisa bertahan juga, tapi Baloy udah mulai bertemu dengan adanya Naomi. Namun kali ini Great Dragon Spear menjadi pilihan untuk Scalar, Om. Oh ya, bakal ada tambahan untuk extra movement speed-nya juga dan ya jelas
Dan ada cooldown reduction juga. Dan itu purple buff yang diberikan tadi itu bagus banget ya. Karena tadi kalau kita lihat stacknya udah 4, biasanya itu udah bocor kan mananya. Tapi sekarang masih bisa solid untuk melakukan defense. Dan RRQ untuk defense mereka, selama mereka masih punya Lemon, menurutku mereka akan cukup baik-baik saja. Aduh ini Lemon late game gimana ntar damage-nya ya, penasaran gue, serius. Iya, apalagi kan source damage-nya dari RRQ di late game nanti ada Lemon dan Skylar. Ya ada 2 Dan sekarang. ini dua-duanya masih belum tersentuh sama sekali loh. Ya, masih bisa jaga posisi di belakang ya. Oke itu dia. Nael sudah mulai bergerak, orange buff berhasil langsung diamankan oleh Versik. Dan di tengah ditarik, Divine Judgment, Baloy-nya masih bertahan, ada Sanguine Claw tapi Baloy masih bertahan sejauh ini tanpa harus mengeluarkan hard guard dari Aboy. Tadi yang dapetin orange buff-nya dari Versi kan? Versi kan nggak retry loh. Iya, Ini Nael yang retry. ini menjadi sebuah perbedaan lagi ya di antara kedua player tersebut. Ada momentum kita yang agak sedikit terburu-buru tuh. Yap. Tapi sesaat lagi Lord pun akan muncul. Akankah RRQ mau melakukan pergerakan ke area ini? Dan ini gantian ya di zoningnya sekarang sama Rom dan XP-nya dari Geek Fam. Buset! Lihat minimapnya, lihat minimapnya. Iritelnya lagi nyari. Iritel lagi touring. Iritel lagi riding. Masuk lewat semak-semak. Yang penting baik-baik mesin jangan kemasukan air aja. Jangan. Lewat rawa kan dia. Jangan sampai juga habis bensin tengah jalan. Betul. Hati-hati. Tapi Forte bisa diamankan oleh Geek Fam tanpa adanya kontes juga sih sebenarnya yang dilakukan oleh RRQ. Karena memang terlalu cukup gambling. Apalagi dari perbedaan level juga. Dan Geek Fam, mereka bakal memanfaatkan waktu ini untuk invasi terus-menerus. Oke, Naomi-nya terjebak di atas tersebut. Akankah Naomi berhasil selamat? Dan benar saja Naomi masih berhasil kabur dengan mengorbankan satu flickernya. Tapi Powerful Buff pun berhasil diamankan. Berarti penggunaan mana dari Lemon ini harus diatur kembali. Walaupun dia udah membawa Impurage ya. Yap. Ya, Apalagi- karena masih tetap bisa bocor ya. Benar. Tapi Aboy ketahuan. Dan Aboy satu terakhir. Aboy masih berhasil menggonceng dan Aboy berhasil dihancurkan walaupun ada 3 player depannya berbeda. Tapi untuk sekarang, di mana pergerakan dari Lemon tetap bisa mengatakan damage begitu menyakitkan. Versinya berhasil langsung dihancurkan. Tapi Naomi mencoba untuk bergerak lewat belakang. Siapa yang akan dia tarik tapi masih berhasil selamat dan masih berhasil kabur. Hanya saja Baloyski berhasil langsung dihancurkan dan Dairon mencoba untuk bisa mengejar membalikkan keadaan Dairon. Memimpin rekan-rekannya. Dia langsung landing. Kaderanya berhasil langsung pergi dan juga ngedes karya berbeda. Tapi Dairon menghasilkan damage begitu mengerikan dan ditarik lagi. RRQ belum menyerah. Untuk kali ini bergemuruh semuanya. Wow, counter setup-nya begitu bagus. Bagaimana dikejar kembali dengan adanya Black Dragon Form yang dikeluarkan oleh Dairon dan Cadera yang menjadi target. Kali ini dan Niall harus merelakan purple buff miliknya. Wah, Dairon. Standing up untuk Dairon. Begitu gila, begitu mengerikan setup yang mereka bangun. Dan ini dia, gerak dari Skylar yang nyari Aboy-nya. Yap. Udah kebaca. Yap. Angela bakal sendirian. Dan itu yang memang harus dilakukan kalau mereka mau ada sedikit cahaya. Dan mungkin nextnya ya, kalau memang mereka udah mau ngelepasin Angela yang lagi solo, mereka udah bisa. Karena item sudah mulai selesai buat Cecilion. Sudah hampir menginjak late game. Aha. Dan sekarang Lemon akan semakin jahat lagi. Ada Ice Divine Queen One dia ambil. Divine Glaive juga punya. Divine Glaive juga udah punya. Iya. Orang mau kabur nggak bisa ke slow, ya kan? Tapi nggak kabur ditembakin, digamparin dengan kelelawar yang menyakitkan. Oke. Apalagi Skylar bawa motor kan. Ducati lagi, lari deh ngacir langsung. Lemon bisa nebeng ke Skylar nggak tuh? Waduh, gak bisa. Soalnya Cecilian gak bawa helm. Gak bisa, naik Grab aja. Nanti Johnson gabut, jangan. Iya, nggak naik Grab aja, gak apa-apa. Banyak diskon. Tapi ini dia, Naomi-nya udah punya fleeting time, Om. Oke, Naomi memang sudah punya time ya, tapi dari sisi goalnya juga ini tetap diunggulkan bagi Geek Fam. Tapi mereka belum nemuin jawaban untuk narik Lemonnya bagaimana. Lemon selalu ada di belakang, selalu bisa nge-supply damage buat teman-teman yang lain. Sedangkan sekarang beda ya, di game pertama tadi Alamnya hanya punya 1 source damage. Di game yang kedua ini mereka punya 2 source damage yang tadi kita lihat. Bahkan solo kill pun bisa diciptakan Skylar kalau Aboy gak hati-hati. Apalagi dengan pressure dari Geek Fam, ya itu 2 source damage-nya untouchable. Ya, belum tumbang sama sekali sih. Itu dia. Dan mereka lah yang mengejar juga. Itu jadi bom waktu gak sih nantinya buat Geek Fam? Sebenarnya ini lebih ke, gue setuju sih. Iya kan? Sangat-sangat bom waktu sekali, apalagi kalau gamenya nginjak mungkin di 20 menit ke atas ya. Yep. Wah, apakah akan pecah lagi rekor? Ini udah mau masuk nih, 17. Coba kemarin 43 menit ya. Ada Cecilion, waduh. Buset Cecilian kalau 43 menit kira-kira stucknya berapa ya? Aduh, dia sekali bad impact itu tembus lubangnya. Stucknya Retak tanah. stuck with you lagi. Berat soalnya.
Oke, Angela ada di barisan paling belakang. Baloy mencari celah, Baloy mencari informasi, membuat barikade. Lordnya masih aman sejauh ini. Nail nggak memiliki cukup banyak SP lagi karena udah ada beberapa SP yang hilang dari dalam tubuhnya. Nomi mencoba untuk maju tapi Lordnya berhasil diabarkan dengan satu minuman Furia. Begitu saja pas banget. Tapi sekarang pertempuran terus terjadi. Persiga berhasil mengantarkan satu habis pun untuk pergi yang ada berbeda. Ada WW yang udah masuk ke dalam tubuh dari Kadena tapi Kadena terjebak. Dan sekarang Kadena berhasil langsung dihancurkan. Tersisa 3 player tapi Nail masih ingin lebih. Kita lihat Nail ya. Ada satu player berhasil dihancurkan. Skylarnya masih berhasil bagi dia tersebut tapi Shadow pun berhasil langsung dikeluarkan. Dan sekarang ada pertempuran lagi tempat berada di area Parbom tapi Nael harus benar-benar hilangkan dan ditampar oleh Lemon dengan bad impact yang begitu menyakitkan dan Naomi lenyap pula di area tersebut. Yes, dan tersisa 3 pemain dari RRQ. Lord berjalan di area top lane. Minion masih ada tapi Dairon bakal dikejar oleh Luke yang dihuni oleh seorang Angela dan Dairon yang membuang waktu dan membuy time sehingga RRQ mereka masih mencoba untuk bertahan dengan adanya Cecilion dan Akai. Oke, pengorbanan dari Dairon luar biasa. Well, tapi dari RRQ juga mereka terlalu dalam tadi untuk masuk, untuk berusaha menciptakan point kill. Yang dimana pada akhirnya di sini masih bisa di-push loh untuk super minionnya bagi Gigfam. Yap, wave minion ditahan tepat di luar dari base utama mereka, dari base star mereka. Dan sekarang Baloy pun hadir. Martis akan join, tapi Bruno dari tadi ini udah ke spot loh posisi Om. Iya. Cara untuk menangkap Bruno, RRQ udah paham. RRQ udah tahu banget. Ya, untuk cari Bruno juga ada banyak cara sebenarnya. Ada Diren dan kalau kita lihat stack sudah ada di angka 357. Wow. Wah, ini juga hati-hati dari pasif Lightning Trancheon ya. 1000 magical damage-nya. Namun yang perlu diperhatikan adalah memang dari Skylar-nya juga sih. Skylar kita tahu sebagai marksman yang range-nya nggak jauh. Betul. Mau nggak mau dia harus mendekat dan tadi itu adalah momen Skylar harus ter-shutdown untuk pertama kalinya. Ya, tapi shutdown juga dari posisi di mana dia yang berusaha untuk ngejar. Iya. Bukan yang sedang dikejar oleh Gigfam. Jadi mungkin ya overextend ini menjadi salah satu faktor di mana kalau memang bisa dimaksimalkan juga oleh Gigfam, mereka masih punya kans. Apalagi lambat laun ya, semakin menginjak ke late game-nya. Power dari Nile, dari Martis yang sudah mulai jatuh sekarang. Oke, sementara dengan tadi stack yang hampir 400. Ini tim fight-nya gimana lagi ya? Digampar Lemon vertigo ini. Waduh. Dan tadi juga yang Puyeng banget. Oke, tapi bagus coba untuk di-setup lagi. Oke, pertempuran ya Versik yang memiliki mana? Versik masih berhasil selamat loh. Cadera masih aman juga untuk berada di barisan paling belakang. Sementara Flicker dia juga ready. Ini versi jadi buronan Gigfam ya? Iya. Karena mau nggak mau yang di depan ya udah dimakan aja, dicicil aja terus-terus. Lemon DPO nomor 1 nih ya. Iya. Daftar pencarian orang nih. Lemon. Tapi kan kalau misalkan mau nyari lemon kan dicari dulu nih teman-temannya ya kan Iya. biasanya. Ya udah versiknya dulu nih yang dicicil terus-terusan. Tapi untuk sejauh ini RRQ masih bisa bertahan hampir menginjak menit yang ke-20. Waduh, Sanguine Claw-nya ini loh. Sanguine Claw ini pun harus diperhatikan. Karena Sanguine Claw bisa menciptakan momen orang mau kabur. Iya, apalagi Kembali lagi gitu loh. apalagi buat tipikal hero tipis ya. Yap. Yang biasanya memang nge-build-nya ke full damage. Yap. Jadi mereka mau gak mau harus respect juga. Kayak Athena Shield yang wajib buat dibeli yang pada akhirnya itu ngebuang 1 slot. Plus tadi RRQ hampir saja berhasil untuk bisa mendapatkan satu objektif ini, satu Lord ini. Kita lihat bagaimana usaha mereka lagi. Tapi Gig, Martis sudah membuka, Martis sudah duluan. Baloy harus mencari celah lagi. Bagaimana cara menggagalkan RRQ untuk bisa masuk ke dalam area defensif yang mereka punya. Tapi manajemen dari Gigfam ini bagus banget sih untuk wave atasnya. Dimana ini adalah keunggulan dengan adanya Angela yang punya hard guard, bisa hadir kapan aja, bisa gak usah mendekat juga. Dan itu yang harus diperhatikan oleh RRQ sehingga tadi ada satu player yang memilih untuk mundur dan menjalankan lane atas. Ya, dan itu adalah Diren ya sebenarnya Yes. buat bisa nge-defense juga. Dan tadi Diren kalau kita lihat dia sempat untuk membeli satu toilet. Nile? Oke, Divine Judgment dia sudah berhasil, tapi Nile kali ini dengan satu Mortal Coil dan juga Luke ya. Langsung lompat ke back belakang, Skylar berhasil dipukul mundur juga WWN udah langsung dikeluarkan, tapi Luke ya terkurung sendirian. Sementara Lordnya pun belum berhasil diamankan. Dan dia berhasil bagi karya berbeda, Aboynya kali ini langsung saja mencoba untuk bisa menghalau dan juga mengawal pergerakan dimiliki oleh Nile. Dan sekarang mereka kekurangan quantity player, 4 melawan 5. Lord akan menjadi milik siapa? Evis Bell langsung dikeluarkan, tapi kalau Lordnya berhasil diamankan oleh RRQ. Dairon dia berhasil kabur dan sekarang Gig dalam ancaman. Wah ini timingnya bagus banget sih. Nile oke lah dia nggak tumbang tapi looknya dipancing untuk maju sehingga dia yang dipunish. Dan Dairon
setelah menjalankan lane atasnya, dia join fight tepat waktu dan targetingnya ke Cadera, Om. Iya, dan Cak Dera yang memang menjadi incaran juga. Tapi kalau kita bicara soal teamfight yang memang bagus banget tadi. Look, dia sudah mengupayakan semaksimal mungkin. Memisahkan teamfightnya, tapi objektif tidak diambil oleh Geek Fam. Karena mereka langsung fokus untuk all out untuk bisa mendapatkan point kill mungkin. Untuk meredam versi dan ternyata RRQ. Mereka masih sanggup untuk menumbangkan secara cepat juga looknya. Dan ini adalah jawaban dari RRQ yang nge-drag ini ke late game. Yap. Berat banget buat Geek Fam bisa bertahan. Wadaw, coba lihat sekali tamparan dari Bad Impact. Begitu menyakitkan, Nael harus mundur terlebih dahulu. Baloy kehilangan 3 bar HP secara langsung lewat satu tamparan dari Bad Impact-nya. Sementara untuk sekarang Dairon yang mulai lagi membabar habis, siapa lagi yang akan bisa dikorbankan karena sekarang Baloy udah kehilangan Immortal. Pertempuran yang terjadi atas Dairon dan langsung aja pasang pada di bagian depan. Sementara untuk Versinya langsung aja berdua mundur. Sekarang game kedua kembali menjadi milik RRQ. Rex Regum Keon is on. 2-0 mereka amankan. Early yang tertekan bukan menjadi jawaban untuk mereka bisa ditaklukkan. Membawa ke late game, ini menjadi satu asuransi dan garansi sehingga RRQ berhasil untuk bisa membawa game yang kedua menjadi milik mereka. Yap, dan dengan last pick tadi, Cecilian yang dikeluarkan. Membuat game ini cukup nyaman kalau kita lihat dibawakan sampai dengan ke late game. Memang terseok-seok di early, tapi di late game-nya mereka punya power yang cukup besar. Kehadiran Retail bersama dengan Cecilian tadi. Yang memang membuat pusing, karena yang satu adalah physical damage, yang satu adalah magic damage. Dan kita tahu bagaimana Cak Dera sendiri. Dia full attack item, tanpa ada magic defense item. Iya, Itu sekali kena, wah itu sakit banget. itu bad impact jadi bad impact. Waduh. Iya kan? Emang impactnya jadi sangat-sangat luar biasa, begitu kasarnya dan buruknya untuk player-player dari Geek Fam. Dan ini dia asuransi, pentingnya asuransi. Ini ngebuat dari RRQ pun mereka bisa bertahan, mereka bisa akhirnya mengembalikan keadaan. Dan sejauh ini berarti Lemon tidak tersentuh sama sekali ya? Yap. Jadi pemain yang memang selalu bisa menjaga posisi di belakang. Dengan stack yang cukup maksimal juga tadi sebenarnya ya, karena gamenya ya sekali Udah lagi kita melihat itu di bawah sampai late game. Sampai late game. Evolve Lore. Di mana ini adalah playgroundnya untuk RRQ. Yes. Ya udah mereka nikmat banget dan kita juga tidak bisa melepaskan bagaimana kontribusi dari Versik dan juga Dairon. Ya. 2 orang, 2 hero yang emang berhasil memukul mundur siapapun. Gak usah diberantemin, dimundurin aja. Yep. Yang satu heavy spin, yang satu black dragon bomb, yang merekanya mundur. Coba lihat pergerakan dari Skylar, fokus. Fokus. Dan juga mereka bisa mainin kombinasi yang lain seperti Divine Judgment dan siapapun juga nanti yang akan melakukan follow up. Iya, Wow. Oh, paket apakah komplit loh ini. karena ada Diva sayang Skylar? Waduh. Ada buff tambahan lagi. Wow, tapi memang sebenarnya kalau ngelihat dari power early yang memang dimanfaatkan sebegitu baiknya oleh Geek Fam. Yep. Tapi ini juga luar biasa bagaimana RRQ. Mereka bisa nahan itu loh. Hampir tadi, kalau Lemonnya tadi ikut tumbang juga di atas. Itu Lord dan juga Wave Minion bakal jadi MVP. Akan ada cerita yang berbeda Iya. pasti ya. Tapi player of the game, Wow. Lemon. Yap. Sesi Limon. Cecilian di Untouchable Lemon. 306. Dan Sesi Lemon. Sesi Lemon. Sesi Lemon. Ini sesinya Lemon luar biasa. ya, dan itemnya juga udah item sampai dengan Blood Wings ya, yang terakhir yang di-build oleh dia juga. Jadi full magic damage, ada SQ in 1, ada Divine Clef tadi, dan kita tahu dia langsung impactful ketika sudah punya Clock of Destiny bersama dengan satu Lucky Cruncher. Dan sebenarnya juga ini tidak terlepas kredit untuk rekan-rekan yang lain yang Iya. ngalah. Versik under, tapi sok mangga purple buff-nya nih. Betul. Ambil Ya, aja. Karena yang bisa defense kan jelas bukan Versik. Aha. Masih dibutuhkan spend skill dari Versiknya jadi tumbal tadi. Gak apa-apa, itu Gak dia. apa-apa, itu Iya. tugas tim namanya Ini teamwork. ini bukan game untuk satu orang gitu loh. Betul. Kerja sama di dalam sebuah tim benar-benar bisa disaksikan di game yang kedua dari RRQ loh. Yep. Bukan dengan Magic Command Emblem, tapi dengan Mage Emblem yang dipakai. Jadi lebih menambah perihnya damage yang diberikan dari skill-skill Cecilian. Dan juga kalau kita melihat ya, itu ada Impure Rage ini lumayan lah ngedongkrak buat mana regionnya dia ya.
perolehan mananya kembali. Dan Dimensius jelas. Dimensius yang sudah mulai lebih dekat ya. Karena kemarin kan mana regen Dimensius itu 6. Oke. Sekarang jadi 10. Iya. Lumayan. Ya, lumayan. Apalagi udah makin late game ada Blood Wings. Ada Ini Blood makin, Wings juga. makin sakit Ada hati. Blood Wings-nya ini loh. Durability-nya bertambah. Iya. Movement speed-nya oke. Magic power-nya. Magic power-nya Allah. Luar biasa ya. Coba lihat tadi Minotaur digampar hilang 3 apa 4 bar itu. Sekali gamparan. Ya, dan Itu tank loh. Coba kalau ke Bruno. Nggak bisa Udah dekat. istirahat 1 musim kayak nggak main bola Bruno itu. Libur dulu, libur ya. Lebam. Wah, Cadera takutnya nanti cedera ya kalau begitu. Iya, Jadi- Cadera. Jadi cedera gitu kan. Cadera digampar Ketampar saya. bad impact. Bad banget rasanya. Yes, sakit sih. Apalagi tadi kalau nggak salah sebelum diganti Blood Wings, sempat ada dominance juga. Yang ngebuat dia sustain, efek slow-nya juga ada dari Ice Queen One. Iya. Oke, itu dia. Lemon luar biasa sekali apa yang sudah dia lakukan berserta dengan rekan-rekannya. Sementara kita akan melihat bagaimana highlight dari game yang kedua. Oh ya, dimana dari early game-nya hanya ada satu turtle yang mungkin berhasil untuk diselamatkan oleh RRQ. Tapi kita juga nggak bisa bilang bahwa dari Geek Fam-nya mereka cukup rapi ya di early game. Karena banyak sekali aksi-aksi dive in yang sebenarnya kalau kita bisa bilang ini nggak terlalu dibutuhkan oleh Geek Fam tadi. Mereka bisa mundur ke belakang, mereka masih tarik ulur, tapi mereka terlalu memaksakan. Yang membuat ya RRQ mereka ada chance untuk kembaliin karena ada gold yang bisa didapatkan dengan mendapatkan point kill tadi. Dan juga level yang masih bisa dikejar. Dan lambat laun dengan keunggulan 7.800 gold atau mungkin sampai dengan 8.000-an. RRQ mereka sanggup untuk melakukan defense yang bagus. Dan bahkan ini mengusir mundur semua pemain-pemain dari Geek Fam yang membuat mereka akhirnya dapetin spot atau chance untuk bisa comeback lagi. Iya. Cecil yang dengan high ground defense yang sangat-sangat kuat. Terus juga bagaimana tim fight yang bisa diinisiasikan dikarenakan tumbangnya mungkin pilar-pilar seperti Baloyski tadi yang harus tumbang di awal dari Minonya terkena serangan dari Lemon. Yang membuat lagi dan lagi hampir terulang dengan game yang pertama. Minim kuantitas buat Geek Fam. Yang membuat mereka langsung kehilangan arah dan ini sering kali terjadi. RRQ juga bukan tanpa celah karena di late game terlihat mereka terlalu memaksakan. Yap. Mereka udah dapetin nih, mereka ngelihat Lordnya didapetin oleh Geek Fam, tapi mereka masih memaksakan juga untuk mendapatkan point kill. Skylar ya tadi yang Yap. maju ngejar aboynya. Dan ini momen bagus banget sih. Dairennya sigap banget. Ya, ngelihat semuanya, tim fight-nya lihat bagaimana langsung dipecah belah juga ya tim fight-nya. Skylar di kiri, ada Lemon di kanan. Ya, mau pilih yang mana nih? Yang physical atau yang magic damage juga. Dan ini udah kurang potensi untuk menjadi badan karena gak ada Nail sama sekali depan. Dan Baloyski juga yang pada akhirnya tumbang membuat game ini 2-0. Iya. Itu tadi Wow. enak banget kan dilihat dari highlightnya. Dairen dorong, Persiknya dorong. Di belakang udah Skylar tinggal. Tembak-tembak dia. Yang mana nih bang? Skylar motor klub. Dia Waduh. langsung let's go dia. Hadir tadi, kopdar dia situ deh. Kopdar. Saling mendorong ya. Tapi ini dia. Dari 22 menit memang nggak terlalu banyak pertumpahan darah sebenarnya ya. Fokus objektif. Namun dengan tanpa terpick off sama sekali dari Lemon. Ini juga yang ngebuat pertanyaan besar. Geek Fam gimana caranya untuk bisa menangkap lini belakangnya? Iya, itu tadi yang kita bilang di awal-awal juga Iya. ya. Bagaimana cara untuk bisa melompat ke belakang untuk bermain back to front. Sebenarnya sempat dilakukan oleh Luke tadi. Yap. Tapi Luke-nya top game-nya karena mereka gak punya akses untuk menuju ke belakang. Untuk nyari source damage yang terbesar yaitu Lemon. Yap. Cuman gue juga udah ngeliat ya bagaimana dari RRQ dengan adanya Yuzong, Oke. Akai. Hmm. Ini adalah kombinasi yang begitu